Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Nyusumi, Bapak Ibu Guru SDN 3 Nyusumi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan aksi nyata 1.4 budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Arti kata budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya atau bodi yang berarti budi, akal, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Budaya positif ini merupakan perwujudan dan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Topik yang akan saya sampaikan dalam budaya positif ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus merubah pandangan kita terhadap dunia. Bagaimana perubahan paradigma stimulus respon itu berubah menjadi teori kontrol. Misalnya, kita yang dahulunya mempunyai pandangan bahwa realitas atau kebutuhan setiap manusia itu sama. Tetapi di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Terus yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jadi setiap orang itu melihat hal itu sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran atau penilaian yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol itu bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita memerintah diri kita sendiri? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksternal, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi yang paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Contohnya, Bapak Ibu Guru apabila menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jenengan kok pakai helm itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Menghindari tilang. Menghindari tilang. Keamanan. Keselamatan. Untuk keselamatan. Untuk menghindari Kecelakaan. untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi pakai helm itu tidak takut karena takut saja sama Pak Polisi atau takut ditilang, tetapi karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu motivasi internal atau timbul dari diri kita sendiri, bukan karena takut ditilang. Nah, kalau itu motivasi eksternal.
Seperti itu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, Bapak Ibu guru datang lebih awal atau pas ada rapat datang lebih awal. Itu tujuannya untuk apa? Atau untuk ada orang yang hanya untuk mendapatkan pujian, wah kasih makate sergap. Nah, ada yang dari diri sendiri karena apa? Tanggung jawab atau sudah disiplin, dari kedisiplinan yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini yang motivasi internal dari dalam diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain atau dari motivasi eksternal. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Sekarang kata peraturan itu berubah menjadi kata keyakinan. Kenapa? Kenapa? Sudah terbiasa dengan seperti itu, jadi terbiasa. Oh, itu juga keyakinan, tidak hanya sebuah peraturan. Terima kasih Pak Marji. Iya, karena seseorang itu akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu. Contohnya tadi ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturannya kan numpak Honda harus pakai helm. Kita rubah menjadi keyakinan bahwa kita memakai helm untuk keselamatan kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Nah, itu kan peraturannya seperti itu. Nah, itu dirubah menjadi keyakinan karena untuk melindungi diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Karena bukan untuk mendapatkan pujian tadi, tapi karena sudah menjadi keyakinan untuk nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali lagi ke nilai-nilai tadi, keyakinan, yaitu nilai tanggung jawab, nilai disiplin. Pembentukan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan ini ditulis dalam kata-kata positif. Misalnya, jangan membuang sampah di tempat sampah. Kita ganti yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kata-kata negatif itu kita hilangkan menjadi kata-kata yang positif. Misalnya, jangan terlambat masuk kelas, tapi diganti berangkat sekolah tepat waktu. Seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya ya, ini yang biasanya ada peraturan-peraturan yang ada di kelas dan di sekolahan. Biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya yaitu tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Terus peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Diganti kata menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, diganti kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran
Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar, peraturan gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan kenyamanan. Ini beberapa foto yang sudah saya laksanakan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Mereka menulis keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kelima yaitu 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol dari identitas gagal ke identitas berhasil. Misalnya, posisi kontrol yang pertama, seorang guru sebagai penghukum. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, ini kata-kata seorang guru sebagai penghukum. Awas kamu kalau tidak mengerjakan tugas yang guru berikan. Ini merupakan identitas gagal sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru akan berkata kepada muridnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini juga menuju ke identitas gagal seorang anak. Jadi anaknya akan merasa bersalah. Ibu ki wis mulang ket isuk stres menghadapi kamu. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua yaitu menuju ke identitas berhasil. Tapi ini kontrolnya masih dari luar, yaitu sebagai teman. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Ayolah bantu ibu, kayak koncone dhewe. Nah, ini sudah menuju ke identitas berhasil, tetapi masih dari motivasi eksternal, dari luar. Nah, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru akan berkata, apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturannya apa? Di kelas ini peraturannya apa? Di sekolah ini peraturannya apa? Ini guru sebagai pemantau. Nah, ini posisi kontrol yang paling tinggi yaitu guru sebagai manajer. Ini menuju ke identitas berhasil atau sukses. Guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misal, jangan langsung marahi. Tidak, kenapa kamu datang terlambat? Besok lagi kalau datang terlambat, awas ya. Nah, guru bukan sebagai penghukum, tapi seharusnya sebagai manajer. Kita tanyakan dulu, kenapa dia datang terlambat? Terus kita tawarkan konsekuensinya. Kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Kamu sudah tidak mengikuti pelajaran Bu Guru selama 15 menit. Kita tawarkan kepada anak tersebut. Kenapa kamu datang terlambat? Terus konsekuensinya apa untuk mengganti pelajaran? Kita berikan, kita tawarkan kepada murid kita. Seperti itu. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi yang seperti gambar di depan ini, yang pertama yaitu kita melakukan validasi kebutuhan dulu, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas. Pertama, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misal anak berbuat salah, itu kita katakan kepada anak bahwa yang salah itu bukan kamu saja, guru juga pernah berbuat salah. Bahwa manusia itu wajar kalau berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan identitas anak tersebut dulu. Terus yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kita menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan itu? Jadi setiap tindakan atau perilaku itu punya tujuan, tidak hanya perilaku atau sikap negatif, tetapi sikap positif juga mempunyai tujuan. Kita tanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan hal yang lebih buruk? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahannya sikap yang lain atau yang baru. Misalnya, anak datang terlambat, kita tanyakan konsekuensinya apa, biar besok tidak datang terlambat. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi kita menanyakan nilai-nilai seharusnya itu nilai-nilai apa? Misalnya ada anak yang biasanya poyok-poyokan atau apa jenisnya? Nggak poyok-poyokan? Saling ngecek. Nah, mengecek, ya. Ada anak yang saling mengecek. Kita tanyakan, kenapa kamu mengecek teman kamu? Kita tanyakan dulu kenapa. Terus kita tanyakan keyakinan atau nilai-nilai universal yang kita sepakati, bahwa kalau di kelas itu apa nilai-nilai yang seharusnya kita sepakati bersama, bahwa kalau sesama teman harus saling rukun, saling menghormati, saling menghargai. Nah, kita tanyakan keyakinan tersebut. Terus kita tawarkan agar anak tersebut bagaimana jangan mengecek temannya lagi. Dengan cara ini, menanyakan keyakinan tersebut. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Berikut segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas saya, yaitu Yasin mengecek Fiza, kemudian Fiza menyobek buku Yasin. Berikut tayangan video segitiga restitusi.
Yasin, guru tahu kamu kesal. Nah, Fiza, kenapa kamu merobek bukunya Yasin? Soalnya dia duluan tuh yang ngecek saya. Nah, berdasarkan kemampuan kalian berdua, nanti kalian berdua melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita pikir bersama-sama, ada cara lain nggak untuk meluapkan kemarahan kalian? Kan tadi Yasin mengejek Fiza menyobek bukunya Yasin. Gimana? Coba kita pikirkan bersama-sama. Ada nggak cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Berdua memang melakukan kesalahan. Nah, dari itu coba kalian ingat keyakinan sekolah kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Apa kita? Saling mengerti dan juga saling menghormati. Nah, benar sekali. Itulah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, yaitu saling menghargai teman, saling menghormati teman. Nah, untuk sekarang bagaimana? Fiza mau nggak memperbaiki kesalahannya? Yasin mau nggak memperbaiki kesalahannya juga? Ya, karena setiap manusia itu wajar kalau mempunyai kesalahan. Nah, sekarang ibu tanya Yasin, apa yang harus dilakukan Fiza agar dia bisa memperbaiki kesalahan kepada kamu? Bila membaca buku yang dirobek tidak seperti yang dulu. Fiza, mau nggak mengganti bukunya Yasin yang sudah dirobek oleh Fiza tadi? Nanti kamu tidak minta maaf sama Fiza. Ya udah Yasin, sekarang minta maaf kepada Fiza. Maaf ya Fiza. Ya kalian boleh Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah menyaksikan segitiga diskusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Berikut budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apabila ada penyampaian kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya sebagai manusia biasa minta maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.